Puji Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, Engkaulah Allah yang kami sembah siang dan malam. Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami di dalam keadaan dan situasi apapun. Karena Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang mengasihi kami, Allah yang setiawan. Pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan, kami akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong hamba-Mu, mengurapi dengan kuasa Roh Kudus dan hikmat-Mu, juga kepada para pendengar. Berikan duduk tenang untuk memperhatikan sabda Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tema hari ini adalah menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sampai 11 dalam terjemahan baru yang kedua. Mari kita bersama-sama membaca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Tetapi kamu akan memberi kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, tenanglah ia, dan awan menutupinya dan mereka. Tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih di dekat mereka. Jadi di dalam Kisah Rasul ini, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk bila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi, untuk bisa menjadi saksi dari Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mempunyai kuasa Roh Kudus. Karena tanpa kuasa Roh Kudus, kita ini lemah dan tidak berdaya, tidak mungkin berani menyaksikan tentang kebaikan Tuhan kepada umat manusia. Sebab itu kita akan melihat tentang bagaimana kita menerima Roh Kudus turun ke atas kamu, supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan. Mari kita akan membaca dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 yang berbunyi demikian. Yohanes 15 ayat 14 sampai ke 17.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Kita sambung di ayat yang ke-26. Namun penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Sebab itu, untuk bisa menjadi saksi-saksi dari Tuhan, maka Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa untuk kita menerima kuasa Roh Kudus, maka kita harus kembali ke ayat yang tadi itu. Ayat yang yaitu namun penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Sebab itu penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan menolong kita, yang akan diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu dalam semua yang Kukatakan kepadamu. Jadi penolong yang diberikan oleh Bapa dalam diri kita masing-masing itu akan mengajarkan segala sesuatu, yaitu firman Tuhan, dan mengingatkan kamu semua telah apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Puji Tuhan. Jadi Tuhan berkata bahwa penolong ada dalam diri kita masing-masing. Bila kita memperhatikan kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi kita harus mempunyai hubungan dengan Tuhan secara pribadi dari hari ke hari. Sebagai bukti, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut perintah-perintahku. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus harus punya kasih kepada Tuhan. Tidak mungkin kalau kita jauh dari Tuhan. Tetapi kalau kita punya hubungan yang dekat, mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari di dalam doa dan penyembahan kita, maka kita ada interaksi dengan Tuhan dan kita bisa mengasihi Dia. Dengan kita mengasihi Tuhan, kita akan menurut perintah-perintahnya dan tidak mungkin kita menyakiti hati orang yang sangat mengasihi kita. Kita akan menurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sehingga kalau kita mengasihi Tuhan, di ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Ini ciri khas orang yang ada Roh Kudus dalam dirinya. Tidak mungkin melenceng, berkata dusta, atau menipu orang, atau berbuat dan mempunyai pikiran yang lain
selain mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi kita, kita kembalikan kasih kita dengan menurut segala perintahnya. Maka Bapa yang penuh belas kasihan memberikan seorang penolong yang tinggal di dalam diri kita, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat mengerti dia, tetapi kita mengerti dia. Karena kita mengenal Tuhan Yesus, walaupun kita tidak pernah melihat, tapi kita percaya dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita percaya. Maka Tuhan memberikan Roh Kudus dalam diri kita. Dunia tidak bisa mengerti hal itu. Dunia menyia-nyiakan kesempatan itu. Tetapi kita harus taat kepada segala perintahnya. Mereka orang-orang yang orang dunia tidak dapat menerima dia, tidak bisa menerima Yesus. Tetapi kita yang mengenal akan diberikan Roh Kudus yang menyertai untuk tinggal selama-lamanya. Dan di dalam ayat yang ke-26 dikatakan penolong itu ada Roh Kudus yang akan diutus Bapa di dalam namaku. Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dengan adanya Roh Kudus, ada Tuhan dalam diri kita. Kita punya rasa takut, hormat kepada Tuhan. Sebab itu kita tidak pernah berhenti untuk berinteraksi di dalam doa dan penyembahan kepada Tuhan yang telah mengasihi kita. Karena kita diberi kuasa Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Untuk selanjutnya kita harus tahu tentang apa untuk bisa menjadi saksi ya. Untuk bisa menjadi saksi, kita tadi membaca di dalam Kisah Rasul tadi dikatakan dalam Kisah Rasul tadi di ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi waktu para murid melihat Tuhan naik ke surga di awan-awan, mereka terus memandang ke atas. Semakin tinggi Tuhan naik, mereka tercengang sehingga awan menutupinya. Lalu ada 2 orang malaikat menegur mereka, yaitu orang-orang Galilea. "Mengapa engkau berdiri terus menatap ke langit?" Ada 2 orang yang berpakaian putih, yaitu di dekat mereka itu adalah malaikat Tuhan. Seperti pada saat Yesus bangkit dari kuburnya, juga ada 2 malaikat yang berkata kepada Maria Magdalena yang terheran-heran. Berarti minimal 2 saksi, minimal 2 orang saksi yang akan berkata tentang kebenaran. Yaitu kalau di dalam pengadilan, saksi itu ada beberapa macam. Ada saksi ahli, ada saksi mahkota, saksi meringankan, saksi memberatkan, tapi saksi yang disumpah di pengadilan harus berkata yang sebenarnya. Contohnya, waktu Pak Prabowo menyumpah para orang-orang terpilih, yaitu para menteri, di situ ada seorang ustadz yang membawa Al-Quran
ada seorang pastor yang membawa Alkitab, juga ada seorang pendeta yang membawa Alkitab juga, ada seorang Buddha yang akan menyumpah mereka-mereka untuk berkata yang benar. Jadi kalau di pengadilan, kalau orang Kristen, ada orang yang membawa Alkitab, lalu tangannya ditumpangkan di atas Alkitab, terus dia bukan bersumpah, saya berjanji bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Itu sumpahnya orang Kristen. Tidak sumpah loh. Tapi kalau orang Islam itu di kepalanya diberi Al-Quran, kemudian dia harus bersumpah. Saya bersumpah demi Allah dan sebagainya. Ya, bersumpah. Tapi di Kristen semua tidak boleh bersumpah, hanya berkata yang sebenarnya karena Tuhan akan menolong kita. Jadi dua orang saksi yang menegur orang-orang Galilea itu adalah orang yang diutus dari Tuhan untuk menegur mereka bahwa Tuhan Yesus naik ke surga itu, dia akan kembali lagi ke dunia. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-11, ya. Puji nama Tuhan. Jadi di dalam kita akan melihat lagi tentang syarat untuk menjadi saksi Tuhan itu bagaimana, ya. Kita membaca dalam Injil Yohanes kita sudah baca ya. Dalam Lukas ya, sebagai saksi apa yang diberitakan, kita baca dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 46 sampai 48, terjemahan baru edisi 2. Di situ dikatakannya, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dan dari antara orang mati pada hari ketiga. 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi untuk menjadi saksi, apa yang kita beritakan yaitu tentang Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang telah menebus dosa kita sehingga dia yang benar dijadikan pengganti dosa kita yang penuh kelemahan di dunia ini. Dia yang disiksa, dicambuk, bahkan disalibkan dengan ditelanjangi dalam keadaan yang tidak terhormat. Kalau kita merenungkan penebusan diri kita oleh korban Yesus, tidak mungkin kita mengkhianati dia karena kita mengenal dia. Dan lagi dikatakan kita harus memberitakan tentang Yesus yang disalibkan sebagai penebus dosa dan dia bangkit, tapi pada hari yang ketiga dia hidup lagi dan kemudian 40 hari naik ke surga. Dan di dalam namanya berita tentang pertobatan, orang yang percaya Tuhan Yesus harus bertobat, mengakui segala dosanya dan minta ampun kepada Tuhan dan tidak akan lagi untuk melakukan hal yang tidak Tuhan berkenan. Tentang pengampunan dosa itu diberikan asal ada pertobatan. Dari itu yang berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi-saksi dari semuanya itu.
Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul tadi dikatakan, di ayat 11, dan berkata kepada mereka orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kalau kita melihat yang dikatakan malaikat itu adalah dua saksi tentang kebenaran yang disampaikan, yaitu menegur orang-orang Galilea. Orang-orang Galilea itu adalah tempat pertama Tuhan Yesus mengadakan air menjadi air anggur di Kana. Kemudian juga menyembuhkan segala penyakit, membangkitkan orang mati, dan lain-lain. Jadi kalau kita melihat tentang peta itu, maka dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Di situ kita melihat Yudea. Zaman dulu kerajaan itu terbelah. Yang di selatan itu ada Yudea, ibu kotanya di Yerusalem. Itu di situ di Yudea itu telah lahir Tuhan Yesus waktu di Bethlehem. Nah, pada saat Herodes berkuasa, telah mendengar bahwa Yesus itu adalah raja yang akan datang. Dia seolah-olah ingin mencari Yesus, tetapi sebetulnya dia akan membunuhnya. Maka malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf ayahnya, pergilah ke Mesir, bawa anak itu beserta ibunya. Di sana beberapa lama kemudian saat Herodes meninggal, diganti anaknya Raja Claudius, maka dia tidak kembali ke Bethlehem, tapi dia kembali ke Nazaret. Dan Tuhan Yesus dibesarkan di Galilea. Jadi di sini menunjukkan bahwa kita, kalau Yerusalem itu adalah mayoritas penduduknya orang-orang Yahudi. Jadi mereka itu merupakan satu komunitas yang asli, sehingga menunjukkan bahwa kita menjadi saksi di Yerusalem, yaitu menjadi saksi di keluarga besar kita berada. Orang-orang yang dekat kita menyaksikan tentang kasih Tuhan, tentang pertobatan, tentang penebusan dari Yesus Kristus. Berita Injil kita sampaikan kepada orang di sekitar kita. Sedangkan yang kemudian kamu juga menjadi saksi di Samaria. Lah, di zaman Samaria itu terjadi kawin campur antara orang Yahudi asli dengan orang-orang asing yang tadinya juga tidak mengenal Tuhan atau orang kafir. Maka orang-orang Yahudi itu tidak suka bertemu dengan atau berinteraksi dengan orang-orang Samaria, karena Tuhan, orang-orang Yahudi mengatakan kita berdoa di Yerusalem, ada bait suci di sana. Tapi orang Samaria karena perbedaan keyakinan, kami menyembah di Bukit Gerizim, katanya begitu. Jadi orang-orang Yahudi selalu menghindar dari orang-orang Samaria. Tetapi Tuhan Yesus beri contoh yang baik. Tuhan Yesus orang yang penuh kasih, yang mempersatukan semua bangsa dicintainya. Saat Yesus sampai ke suatu perigi atau sumur di Samaria, di kota Sikar. Tuhan Yesus duduk di dekat sumur itu. Tiba-tiba siang hari ada seorang wanita Samaria
ingin mencedok air. Lalu waktu itu murid-murid sedang membeli makanan di luar kota. Setelah itu Samaria ini ingin mencedok, menimba air di sumur. Tuhan berkata bahwa aku minta minum kepadamu. Wanita ini berkata, loh, Bapak orang Yahudi, masa mau minum kepada kami orang Samaria? Itu tentunya ada ciri khas dari pakaian orang Yahudi dan orang Samaria. Terus Yesus berkata, aku bisa memberikan air kehidupan kepadamu yang terus memancar sampai kehidupan yang kekal. Itu. Di mana saya dapat mendapatkannya? Dan Tuhan Yesus menceritakan bahwa saya adalah Mesias, yaitu Yesus Kristus, yang akan memberikan kamu air hidup yang memancar terus sampai kepada hidup yang kekal. Perempuan ini kaget dan dia segera lari memberitakan kepada teman-teman yang lain bahwa saya sudah berjumpa Mesias yang akan memberikan air kehidupan. Banyak orang datang kepada Yesus dan mereka diselamatkan oleh perkataan Tuhan. Di sini sebagai contoh bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang penuh kasih kepada semua umatnya, semua yang percaya kepadanya diselamatkan. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri dengan sebuah nyanyian. Roh Kudus, pimpinlah aku dalam perjalanan. Jangan sampai aku jatuh. Bukan itu ya. Berjagalah dan penuh roh suci, jangan masuk dalam celaka dunia. Yang setiapa luput di bahaya, berjagalah dan penuh roh suci. Bapa yang di surga, kami percaya kepada sabda-Mu bahwa Engkau telah memberikan Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing agar kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia untuk mengabarkan tentang kebenaran, tentang keselamatan yang kekal kepada orang-orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada orang-orang yang belum percaya, supaya mereka juga diselamatkan oleh berita Injil, di mana Engkau sebagai penebus yang menggantikan segala celah dosa dan keaiban kami, itu telah ditanggungkan semua dalam diri Tuhan Yesus. Bahwa kami melalui Roh Kudus untuk hidup semakin dekat kepada Tuhan dan mentaati segala sabda-Mu sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan.